Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian limbah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerajinan bahan limbah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi limbah. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian teknik penilaian. Penilaian pada pembelajaran hari ini adalah sikap itu dengan teknik jurnal, kemudian pengetahuan dengan teknik tulis, dan keterampilan itu dengan teknik praktek. Ini teknik penilaian yang nanti akan Bapak lakukan. Kemudian perhatikan gambar berikut anak-anak. Berikut adalah sebuah gambar, ya. Ini adalah apa? Yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Keempat gambar ini tentunya kalian sudah tahu, ini semuanya adalah gambar apa? Gambar limbah. Yang pertama ini adalah limbah kulit jagung, kemudian sebelah kanannya adalah limbah kulit sabut kelapa atau kulit kelapa, dan yang bawah kiri adalah kertas koran bekas, dan yang kanan bawah adalah bungkus kemasan dari sebuah makanan yang ada dalam jari. Nah, semuanya ini dikatakan limbah. Kenapa ini disebut limbah? Coba mungkin ada yang tahu. Nah, disebut limbah karena ini adalah merupakan apa? Barang buangan yang sudah tidak terpakai. Maka dinamakan. Jadi limbah itu adalah barang atau bahan buangan yang sudah tidak terpakai. Oke. Ini anak-anak berikutnya. Limbah itu dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak kerugian, banyak merugikan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang pertama adalah merusak lingkungan. Tentunya kalian tahu bagaimana kalau di rumah kalian tidak pernah kalian sapu, sementara banyak sekali barang-barang yang tidak terpakai berada di lingkungan kalian. Itu akan merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, merusak pemandangan. Ya, ini ya, banyak sampah di sekitar rumah kita, pemandangannya tidak enak, mau belajar pun tidak nyaman karena melihat kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga, mengganggu kesehatan lingkungan. Penyakit adalah sumbernya berasal dari apa? Sampah yang notabene-nya adalah lingkungan. Sehingga dengan banyaknya limbah yang tidak dimanfaatkan akan mengganggu kesehatan. Kemudian yang keempat adalah apa? Menyebabkan bencana. Misalnya apa? Banjir, kemudian apa? Rusaknya tanah. Banyak sekali di kota-kota besar terutama banjir itu disebabkan karena apa? Karena selokannya terhambat oleh sampah yang tidak diolah dengan baik, sehingga airnya meluap dan banjir. Kemudian di daerah-daerah tertentu banyak yang terusak tanahnya gara-gara terkena limbah, entah itu limbah yang berasal dari pabrik maupun limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga. Sebagai contoh misalnya kalian menyiram tanaman bunga pakai air sabun, pasti akan apa yang terjadi? Bunganya akan mati atau layu. Berbeda kalau kalian menyiram bunga dengan menggunakan air yang tidak terkena limbah sabun. Contohnya. Kemudian limbah itu kalau diolah dengan baik dan benar itu ternyata menguntungkan. Apa saja? Satu, limbah itu dapat didaur ulang. Ya. Jadi misalnya banyak sekarang itu dalam kehidupan sehari-hari ya, alat-alat rumah tangga itu berasal dari daur ulang. Kemudian yang kedua, dapat didaur ulang menjadi bahan yang lain. Ya, nih, jadi misalnya botol bisa digunakan untuk pot, atau mungkin ban bekas juga bisa digunakan untuk pot juga, bukan untuk plastik. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan menjadi pupuk organik. Nah, ini limbah yang dapat digunakan sebagai pupuk organik ini tentunya limbah-limbah yang berasal dari misalnya pohon padi, sayur-sayuran atau buah-buahan. Ini bisa digunakan sebagai pupuk. Kemudian yang keempat, limbah itu bisa digunakan menjadi sebuah produk kerajinan. Nah, sekarang sudah banyak sekali produk-produk kerajinan itu yang menggunakan bahan dasar limbah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, jadi limbah. Jadi limbah dapat menguntungkan tetapi juga dapat merugikan. Semuanya itu tergantung pada diri kita mampu tidak mengolahnya. Kemudian anak-anak, macam dan jenis limbah. Limbah dapat
kelompokkan atau limbah ya dapat macamnya, macam limbah itu dapat disebutkan berdasarkan kelompoknya. Yang pertama adalah ada limbah gas. Limbah gas itu tentunya limbah yang berupa gas. Ya. Contoh karbon dioksida, karbon monoksida, CO2, HCl, NO2, dan SO2. Contoh yang lain misalnya kendaraan asap sepeda motor atau mobil itu termasuk limbah gas. Kemudian yang kedua, limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang bentuk-bentuknya cair. Contohnya adalah air cucian, air hujan, air rembesan, air sabun, dan minyak goreng bakar. Itu semuanya cair, maka dinamakan limbah bentuk cair. Dan masih banyak lagi dalam limbah cair. Kemudian yang ketiga adalah limbah padat. Limbah yang berupa zat padat. Misalnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas koran bekas, kemudian kardus bekas, ban bekas. Semua barang yang berupa padat dan tidak dipakai karena sudah tidak berfungsi, maka dinamakan limbah padat. Oke ya, jadi berdasarkan kelompoknya limbah ada 3, limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Kemudian berikutnya anak-anak, limbah berdasarkan sumbernya. Itu ada limbah yang bersumber dari pertanian. Ya, tentunya ini limbah dari kegiatan pertanian. Misalnya tadi ada kulit jagung, ada jerami padi, ada misalnya daun pisang, ada kedokong pisang, dan lain sebagainya. Itu adalah limbah-limbah yang berasal dari pertanian. Kemudian yang kedua, limbah industri, limbah yang berasal dari kegiatan industri. Apa ya, misalnya seperti asap, itu juga termasuk limbah asalnya dari industri. Kemudian ada limbah misalnya hasil pewarnaan pakaian yang dibuat ke sungai, itu juga limbah industri karena berasal dari industri. Kemudian yang ketiga ada limbah pertambangan, limbah yang berasal dari pertambangan. Biasanya merkuri, limbah yang dari pertambangan itu. Kemudian yang keempat ada limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga. Orang tua kita atau mungkin bahkan kita sendiri di rumah itu sering menghasilkan sebuah limbah yang kadang-kadang kita tidak sadar. Ya. Contohnya banyak sekali limbah rumah tangga itu, ya seperti misalnya sayuran yang tidak terpakai dibuang, juga merupakan limbah. Makanan nasi yang sisa tidak terpakai dibuang, itu juga termasuk limbah. Ya. Itu adalah limbah domestik, jadi limbah yang berasal dari perumahan atau bangunan. Oke anak-anak. Kemudian berikutnya limbah berdasarkan senyawa. Kita sering mendengar ada limbah organik dan ada limbah anorganik. Nah, itu adalah sebuah limbah yang dilihat berdasarkan senyawanya. Limbah organik adalah limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah ini mengandung karbon, contohnya kulit buah, sayuran, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Jadi limbah yang bisa hilang atau bisa membusuk, bisa menyatu dengan tanah. Ini dinamakan limbah organik. Sekarang ini banyak orang-orang yang dalam makanan pun pengen makanan yang menggunakan pupuk organik. Kemudian yang kedua ada limbah anorganik, yaitu limbah yang sangat sulit diuraikan atau sangat sulit membusuk karena limbah ini tidak mengandung unsur karbon. Contohnya plastik, beling, baja, besi, semua logam sulit terurai. Nah, semuanya itu adalah limbah anorganik. Sehingga kita perlu berhati-hati ketika kita berurusan dengan limbah. Makanya anak-anak, di dalam kita membuang limbah di tempat sampah itu diusahakan dipisah. Bahkan tidak hanya diusahakan, harus dipisah antara limbah organik dengan limbah anorganik. Supaya apa? Supaya dapat dimanfaatkan. Jadi kalau yang organik itu bisa langsung digunakan di situ, digunakan di pupuk, tapi kalau anorganik ya bisa
kemudian digunakan atau bisa diambil oleh burung-burung yang ada di sekitar kita. Sehingga organiknya bermanfaat, anorganiknya juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu anak-anak. Jadi ya, limbah itu adalah apa tadi? Sebuah bahan buangan yang tidak terpakai. Limbah bisa menghasilkan, menguntungkan, tapi juga limbah bisa merugikan. Ya. Oke anak-anak, untuk hari ini materi pelajaran tentang limbah saya akhiri, dan nanti akan saya sampaikan pelajarannya ya. Untuk itu ini nanti tolong dicatat di dalam catatan yang baik sehingga nanti bisa digunakan untuk belajar. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.